Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Oke bro, mari kita diskusi lagi bro. Nih gue pengen curhat aja ya. Kok ngerasa aneh ya, maksudnya ada orang yang serba-serba dikit-dikit bid'ah gitu kan, sedikit bid'ah. Contohnya ya, tahlilan. Jadi tahlilan itu sudah tahu ya, orang mati meninggal ya, terus ya biasanya ngadain undangan ngumpul gitu kan, baca yasin gitu, yasinan dan makan. Dan itu katanya bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kok gue rada aneh ya, maksudnya gini nih, logikanya begini, kita ngumpul boleh nggak? Boleh ya, ngumpul-ngumpul boleh, silaturahim kan. Lalu ketika ngumpul itu makan-makan dong, boleh kan? Ngumpul sambil makan boleh. Tapi ketika ditambah dengan baca Al-Quran, kok jadi bid'ah gitu? Itu salahnya di mana gitu bro? Ya kan? Secara logik tuh ya memang tidak ada dari sana ya, dari Nabi Muhammadnya ya. Tapi kan itu sesuatu yang baik gitu. Gitulah. Sama halnya, oke, itu ya contoh yang pertama. Contoh yang kedua, setelah sholat fardu ya, beberapa ada yang berdoa, beberapa lagi ada yang nggak berdoa. Ada yang bilang bahwa berdoa setelah sholat itu bid'ah. Nah ini aduh ngaco lagi ya, kayaknya dia nggak tahu nih hadis yang mengatakan ya bahwa setelah sholat lalu kita berdoa, maka doa kita itu akan dijabah ya, cenderung mudah untuk dikabulkan gitu. Makanya banyak orang setelah sholat itu berdoa itu. Nah ini saya nggak tahu dia mengambil hadis yang mana atau kenapa kok dia bisa membid'ahkan berdoa setelah sholat itu, bisa mengatakan bahwa berdoa setelah sholat itu bid'ah. Oke, sekarang pakai logika deh. Logikanya gini, setelah sholat kita boleh nggak ke WC? Boleh, ya kan? Setelah sholat kita boleh ke WC. Nah, kenapa setelah sholat kita nggak boleh berdoa? Ya kan? Itu kan aneh gitu. Ya gitu-gitulah. Ya sebenarnya beberapa golongan ya, ada orang yang dikit-dikit bid'ah itu dia ingin sangat sesuai dengan Nabi ya. Oke, jadi sebenarnya begini ya bro, menurut gua ya, jadi kita harus sesuai dengan Nabi itu dalam perihal ibadah yang wajib, contoh sholat. Nah kita ketika sholat itu harus sesuai dengan Nabi gitu kan, cara wudhunya harus sesuai dengan Nabi, terus sholatnya sebisa mungkin sesuai dengan Nabi Muhammad. Jadi nggak boleh kita sholat misalnya sambil makan gitu kan, ya memang nggak boleh karena Nabi tidak mencontohkan itu. Nah itu saya setuju, hal-hal yang wajib dan memang dicontohkan ya memang harus sesuai tuntunannya. Namun jika tak ada ya, jadi gini, jika tak ada dan tidak melanggar ya itu boleh gitu. Oke guys, jadi jika tak ada tuntunannya dan tidak ada melanggar apapun, itu boleh. Ya contohnya ya tadi, misalnya mengadakan tahlilan ya, memang itu tidak ada dalilnya, tapi kan tidak melanggar apapun, jadi itu boleh. Terus kalau misalnya ya gitulah intinya. Jadi selama tidak ada larangan, kaidahnya itu boleh. Ya gitu guys. Ya mengutip. Jadi urutannya yang pertama ini guys, menurut gue ya, yang pertama ini adalah kita Al-Quran dan hadis ya udah jelas ya. Yang kedua fatwa sahabat. Yang ketiga itu hadis gharib, itu hadis-hadis yang diragukan, itu peringkatnya ketiga. Nah yang keempat apa ya, kok gue lupa ya.
Al-Quran, hadis yang pertama, kedua fatwa sahabat, tiga hadis riwayat, empat, astagfirullahaladzim gue lupa nih, empat apa ya, empat tuh, aduh lupa deh, pokoknya ada yang empat apa yang, terus yang kelima itu ya baru akal. Nah, akal kita ya, astagfirullahaladzim gue lupa, yaudah ya gitu guys. Jadi gue pengen mengeluarkan unek-unek ya gitulah. Oke guys, ya intinya semoga kita tetap terus berada di jalannya, jangan lupa saling mengingatkan ya guys ya, karena manusia itu memang tepatnya salah dan lupa ya. Nah, kalau sekarang ya, zaman sekarang nih, orang jahat nih ya orang baik tuh ya, menurut saya orang baik tuh sekarang tuh bukan orang yang nggak pernah melakukan salah, bukan, tapi orang yang hilap sedikit-sedikit gitu kan, dikit-dikit hilap, dikit dia melakukan dosa dan dia tobat, dia menyesali. Nah, orang jahat yang sekarang ini parah. Orang jahat sekarang ini bukan orang yang melakukan kejahatan, tapi orang yang membuat orang lain menjadi jahat. Nah, gitu guys. Jadi hati-hati, waspada, ada orang yang kerjaannya ingin membuat orang lain jahat, ibaratnya apa ya, bikin jebakan gitulah. Waspada ya, sekarang lagi banyak tuh. Jadi ya ibaratnya kalau misalnya di kantor tuh mungkin orang jahat tuh seperti ini nih, dia bikin biar si teman apa saingannya itu terlihat buruk gitu kan di mata bos. Nah, dia bikin setting jebakan begitulah. Nah, sekarang ini lagi ramai yang begitulah intinya. Jadi si orang yang sebenarnya baik itu jadi terlihat jahat. Oke, waspada teman-teman. Dan ya tetap pegang Al-Quran dan hadis ya guys, supaya kita makin makin tetap teguh di jalannya. Oke, gitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.